Jika kita berbicara soal kota Semarang, pastinya kita langsung teringat dengan gedung ini. Sebuah gedung yang dikenal dengan reputasi horornya dan sempat menghebohkan jagat media Indonesia pada tahun 2000-an silam. Gedung tersebut tak lain adalah sebuah gedung yang diberi nama Lawang Sewu atau yang berarti 1000 pintu dalam bahasa Jawa. Nama ini sendiri didapatkan berkat jumlah pintu yang tersedia di dalam bangunan. Untuk menelaah sendiri sejarah gedung ini, kita harus melihat kembali awal-awal kejayaan perkeretaapian di Semarang. Pada pertengahan abad ke-19, Hindia Belanda mulai dikenalkan dengan transportasi kereta api yang dibawa oleh perusahaan Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij atau NISM yang bermarkas di Semarang, Jawa Tengah. Pada awalnya, NISM sendiri bermarkas di lantai atas gedung percetakan GCT Van Dorp sebelum akhirnya berpindah ke stasiun Semarang NIS yang selesai dibangun pada tahun 1867. Sejalan dengan kemajuan transportasi kereta, maka kegiatan administrasi mereka kian sibuk dan jumlah pegawainya ikut bertambah. Kantor NISM di stasiun Semarang NIS pun mulai terkena imbasnya. Ditambah dengan lokasinya yang buruk berada di sekitar rawa-rawa yang tentunya dipenuhi nyamuk, berakibat pada banyaknya pekerja terkena malaria. Lantaran itulah, NISM menyewa beberapa bangunan di tempat lain. Ide mengenai pembangunan kantor baru di lokasi yang lebih baik dan strategis pun mulai dikembangkan. Dan akhirnya lokasi jatuh kepada sepetak lahan luas di dekat Wilhelminaplein yang sudah dikuasai oleh NISM di akhir tahun 1863. Sebuah pilihan yang tepat karena selain lingkungan lebih ramah juga strategis. Sesudah lahan dipilih, NISM membangun rumah pengelola kantor dan gedung percetakan di lahan di mana Lawang Sewu akan berdiri. Kemapanan NISM sendiri tercermin pada pemilihan arsitek yang akan membangun kantor baru mereka. Gedung tersebut dirancang oleh maestro arsitektur dari Belanda, Profesor Klinkhamer, yang dibantu oleh arsitek lain seperti B.Y. Udach dan seorang arsitek muda bernama Gizi Citroen. Pembangunan dimulai pada 27 Februari 1904. Bahan bangunan yang dipakai bermutu prima dan dipesan khusus dari Eropa sehingga memakan banyak biaya dan waktu. Selain bahan bangunan dari Eropa, bahan bangunan lokal juga dipakai, seperti pasir dan batu berasal dari Gunung Merapi dan diangkut dengan kereta. Bangunan A sendiri selesai pada Juli 1907 dan pada sekitar bulan Juni 1908, gedung kantor baru NISM selesai dibangun dan masyarakat awam diberi kesempatan untuk melihat-lihat bagian dalam gedung. Tanpa upacara peresmian, NISM memboyong kegiatan perkantoran ke istana barunya pada 1 Juli 1907. NISM terus beroperasi lewat gedung ini, melewati masa-masa yang bisa dibilang cukup genting di dalamnya. Seperti pada 9 Mei 1923, hanya berselang beberapa hari setelah Hari Buruh, pegawai NISM terutama yang tergolong dalam Bumi Putra menggelar aksi pemogokan buruh kereta api secara serempak di Jawa yang dikomandoi oleh Semaun. Kemudian berlanjut lagi hingga 1942 di mana Jepang menduduki Hindia Belanda, sehingga kepemilikan Lawang Sewu berpindah. Pada masa pendudukan Jepang, gedung tersebut dipakai sebagai kantor Ryukyu Sokyoku, jawatan transportasi,
Sementara bagian ruang bawah tanah Lawang Sewu yang berfungsi menyerap panas bumi oleh militer Jepang diubah menjadi penjara yang cukup menyiksa bagi para tahanan. Dengan luas satu petak hanya sebesar 2 kali 3 meter, petak sempit itu diisi sebanyak 5 sampai 6 orang dewasa dalam posisi jongkok. Setelah kemerdekaan Indonesia, kepemilikan gedung diambil oleh DKARI atau Jawatan Kereta Api Republik Indonesia dan sempat menjadi saksi bisu dari pertempuran 5 hari yang dahsyat di kota Semarang. Tatkala militer Belanda kembali menduduki Indonesia, Lawang Sewu digunakan sebagai markas militer Belanda. Lalu setelah Belanda pergi, Lawang Sewu menjadi markas Kodam 4 di Ponegoro. Setelah sekian lama digunakan oleh pihak militer, Lawang Sewu akhirnya kembali diserahkan kepada perusahaan umum kereta api Perumka pada tahun 1994. Namun ketika ia diserahkan, kondisi Lawang Sewu benar-benar kosong dan nyaris terlantar, membuatnya terlihat sebagai sebuah gedung angker yang menjulang di tengah keramaian kota. Renovasi besar-besaran pada tahun 2009 dimaksud untuk merestorasi gedung tersebut sekaligus menghilangkan nuansa mistis yang kerap menyelimuti selama ini. Kompleks Lawang Sewu dibagi menjadi 3 bagian, yakni gedung A, B, dan C. Gedung A sendiri merupakan gedung utama, sementara gedung B merupakan gedung tambahan yang dibangun pada kisaran 1916 sampai 1918. Sementara gedung C merupakan yang pertama kali dibangun di areal tersebut. Sedari awal, direksi NISM sudah memiliki konsep tentang sebuah gedung yang di satu sisi terlihat sederhana namun dirancang dengan baik. Konsep tersebut diwujudkan begitu sempurna. Secara kasat mata, bangunan ini memakai gaya arsitektur Rund Bogenstiel yang banyak dipakai pada gedung perkantoran di Jerman pada abad ke-19. Gaya arsitektur Rund Bogenstiel merupakan hasil perkawinan beragam gaya arsitektur lama seperti Byzantine, Romanesque, dan Renaissance. Sementara bentuk tapaknya terlihat seperti huruf L apabila dipandang dari atas. Bagian depannya memiliki kanopi yang juga merangkap sebagai balkon, tempat para petinggi NISM bersantai. Pancaran kemegahan Lawang Sewu kian terlihat dengan adanya sepasang menara yang begitu anggun membelah cakrawala. Menara itu tak hanya sebagai pemanis saja. Pada salah satu menara, di dalamnya terdapat bak air untuk memenuhi kebutuhan air seluruh gedung. Air itu diambil dari sebuah sumur pompa yang ada di dekat gedung A. Dalam pencapaian teknik yang luar biasa, banyaknya pintu yang ada di gedung itu memungkinkan udara mengalir alami, menghasilkan ruangan yang terasa sejuk bagi siapapun yang ada di dalamnya. Dari situlah Lawang Sewu mendapat namanya. Salah satu detail menarik dalam gedung A ada di hiasannya yang berbentuk kaca patri yang terletak di tengah. Kaca patri tersebut merupakan salah satu adikarya dari seorang seniman terpandang Belanda bernama J.L. Schouten. Ia membuat kaca-kaca itu di studionya di Delft dan sempat dipamerkan di Belanda sebelum dibawa ke sini. Di kaca patri tersebut terdapat 2 sosok perempuan berparas ayu yang tak lain ialah 2 dewa pangan, yakni Dewi Fortuna, Dewi Keberuntungan, dan Dewi Venus, Dewi Cinta. Roda kereta bersayap lambang perusahaan NISM tampak diapit oleh 2 sosok perempuan tadi. Hiasan kaca patri itu memang bukan sekedar pernik manis saja, namun di dalamnya tersirat sebuah doa agar transportasi kereta selalu dilimpahkan dengan keberuntungan dan cinta.
Berbagai lambang kota-kota penting diimbuhkan pula pada kaca patri itu, mulai dari lambang kota Batavia dan Semarang sebagai kota bandar utama di Pulau Jawa, dan lambang kota Amsterdam, ibu kota kerajaan Belanda, yang kesejahteraannya didukung oleh dua kota tadi. Sementara Gedung B sendiri baru dibangun tahun 1916, tatkala jumlah pegawai NISM kian bertambah. Secara konsep, ia masih serupa dengan Gedung A. Namun dari segi teknologi rancang bangunnya, ia sudah menggunakan teknologi mutakhir di zamannya. Inilah gedung pertama di Hindia Belanda yang menggunakan beton bertulang. Belajar dari pengalaman pendirian Gedung A, Gedung B menggunakan material lokal yang lebih murah. Gedung B ini dulunya merupakan ruang kerja para pegawai dari golongan Bumi Putra. Di dalam Gedung B terdapat pintu masuk yang mengarah ke ruang bawah tanah yang kini tergenang air. Inilah ruang bawah tanah yang kerap dibicarakan orang sebagai ruang paling angker di Lawang Sewu. Semulanya digunakan sebagai penyerap udara panas bumi sehingga hawa di dalam ruangan tidak terasa panas. Di belakang Gedung A dan Gedung B terdapat sebuah bangunan kecil yang disebut sebagai Gedung C. Inilah gedung yang berdiri pertama kali di area Lawang Sewu. Gedung yang dirancang oleh Insinyur P.D. Riau itu. Di gedung itulah karcis-karcis kereta api dicetak. Berbagai material bangunan yang ditemukan saat restorasi Lawang Sewu seperti genting yang berasal dari Belanda dipamerkan di museum itu. Sebuah lift kuno pengangkut barang yang masih secara manual masih berada di tempatnya.